Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan membahas salah satu produk CPE, produk dari TP-Link. CPE 220 ya, di samping kita ada CPE 220, produk dari TP-Link 300 Mbps 12 dBi outdoor CPE. Perangkat ini sudah banyak yang gunakan, kualitas sangat baik dan banyak fitur-fiturnya. Coba akan kita lihat di dalam box ini ya. Dalam box ini dikala kita beli produk CPE ini, kita akan mendapatkan beberapa device. Kita lihat ini device TP-Link-nya, sangat menarik dari sisi desainnya, kokoh, enclosure-nya emang desainnya untuk outdoor unit. Terus kita akan mendapatkan PoE, Power over Ethernet. Ini PoE, Power over Ethernet untuk power supply dari CPE ini. Kita juga akan mendapatkan kabel cord untuk power supply, dan juga ada kabel TIS. Kabel TIS ini digunakan untuk memasang CPE di bracket antena. Selanjutnya juga ada installation guide, buku panduan untuk instalasi. Installation guide sama, namun ini bahasanya satu bahasa Indonesia dan satunya bahasa Inggris. Jadi sangat memudahkan kita. Itu tadi device yang kita dapatkan dikala kita membeli produk CPE. Device seperti tadi. Selanjutnya kita akan bahas fitur ya. Kita akan bahas fitur dari CPE ini, karena memang selama ini mungkin tidak begitu banyak yang mengulas, namun pagi hari ini coba kita akan ulas fitur-fiturnya seperti apa dari produk CPE, produk dari TP-Link. Ini adalah fitur CPE 220. Jadi CPE 220 ini memiliki fitur built-in 12 dBi 2x2 dual polarized directional MIMO antena. Jadi di dalam ini sudah ada 2x2 12 dBi MIMO, dual polarized MIMO. Terus adjustable transmission power from 0 to 30 dBm atau 1000 mW. Jadi CPE ini powernya bisa kita adjust, bisa kita atur dari 0 sampai 30 dBm, dari 0 sampai 1 watt atau 1000 mW. System level optimization for more than 13 km long range wireless transmission. Jadi perangkat ini sudah dicoba, sudah diuji oleh TP-Link atau produsennya itu untuk point to point sejauh 13 km. Tentunya dengan kondisi tertentu atau requirement-nya tertentu, seperti zero interference atau tidak boleh ada intervensi, dan fresnel zone yang tercapai. TP-Link Paros Maxstream TDMA
time division multiple access, teknologi improve product performance and throughput, capacity and latency performance, ideal for PTMP application. Jadi TP-Link Paros Maxstream ini atau TDMA menggunakan TDMA teknologi untuk meningkatkan performance throughput, kapasitansi dan latensi. Jadi sangat bagus digunakan untuk point to multi point maupun sebagai klien. Centralized Management System Paros Control. Sistemnya ini sudah bisa decentralize. Artinya decentralize itu di manajemen, dikonfigurasi menggunakan sebuah web-based yang bernama Paros Control. Jadi ada software untuk mengatur baik itu konfigurasi, memonitor, upgrading atau mereset. Itu dia bisa decentralize management system menggunakan Paros. AP atau client atau AP router atau AP client router, WISP operation mode. TP-Link ini bisa digunakan sebagai access point, sebagai klien, access point router, jadi routernya bisa diaktifkan, maupun sebagai klien yang juga mengaktifkan sistem routingnya. Jadi komplit ya modenya, bisa sebagai AP klien, AP router atau AP klien. Cukup komplit untuk sebuah CPE. Juga pasif PoE adapter, support up to 60 meter. Power over Ethernet deployment and allow to device to be reset remotely. Jadi dia support PoE, power over Ethernet, power yang menggunakan kabel Ethernet sampai 60 meter. Dan juga bisa direset dari bawah. Artinya perangkat ini dikala ditaruh di atas, dipasang di atas, kita bisa meresetnya menggunakan tombol yang di samping. Tentunya saat mereset ini power harus dinyalakan. Terus nanti kita tombol di samping ini, tombol di samping kecil ini bisa kita tekan beberapa detik sehingga radio ini bisa kembali ke default atau ke settingan semula, settingan sebelum dikonfigurasi. Selanjutnya spesifikasi. Jadi CP220 ini menggunakan prosesor Qualcomm Atheros 560 MHz, CPU MISP 24KC, memori 64 MB DDR2, RAM dan 8 MB flash. Interface-nya kita buka dulu. Interface-nya ada dua ini untuk Ethernet. Interface Ethernet ada dua, satu di LAN dan PoE ya. Untuk PoE in ini 10 atau 100 Mbps. Jadi Ethernet ini kecepatannya 10 atau 100 Mbps. Untuk LAN 0 atau PoE in. Terus ada lagi yang satu lagi untuk LAN 10 atau Mbps shielded Ethernet port. Jadi LAN 1. Jadi dikala nanti saat dia ada power ke bawah untuk PoE dan input data, dia bisa ditambah lagi radio yang lain melalui port LAN-nya, semacam bridging. Terus
terminal grounding. Ini terminal grounding untuk mengamankan produk dari petir atau tegangan lonjak di perangkat ini. Jadi bisa kita tancapkan kabel grounding ke terminal ini. Satu lagi reset, tombol reset ada di samping ini di ujung. Dikala kita reset melalui device. Jadi CPE ini bisa kita reset dari device ini dengan cara kita tombol saat ada power dimasukkan di sini, maupun melalui PoE. Jadi ada dua cara untuk mereset. Satu di device-nya, satu di PoE. Sekarang power over Ethernet, PoE. Power over Ethernet atau PoE. Nah, ini PoE-nya dan ini kabel code-nya. Nah, kabel code-nya pasif power over Ethernet via LAN 0 45 pin untuk plus dan pin 78 untuk min. Jadi kabel 45 untuk plus ya, untuk kabel PoE, dan kabel 78 itu untuk min, minus tegangannya. Voltage ring 16 sampai 27 volt DC. Jadi output dari PoE ini 16 volt sampai 27 voltase DC. Power consumption, jadi konsumsi power maksimal 10,8 watt. Maksimal 10,8 watt. Terus dimensinya 276 mili kali 79 mili kali 60 mili. Terus antena tipe built-in 12 dBi 2x2 dual polarized directional antena. Beamwidth 60 derajat untuk H plane, horizontal plane, atau 30 derajat untuk E plane. Protection 15 kV ESD protection. Jadi perangkat ini sudah ada di dalamnya itu include proteksi tegangan kejut dan 6 kV lightning protection. Enclosure odor asa stabilized plastik material IPX5 waterproof certification. Jadi enclosure-nya ini sudah sertifikasi IPX5 dari bahan plastik material yang stabil, desain untuk odor TP-Link. Sekarang ke wireless feature. Wireless standar IEEE 802.11b G atau N with Paros Maxstream disable. Property protocol TDMA mode with Paros Maxstream enable. Wireless speed up to 300 MHz dengan lebar frekuensi atau wide channel 40 MHz dynamic, up to 144 MHz atau 20 MHz dynamic. Jadi wide channelnya itu lebar frekuensi 20 MHz, dia bisa hingga kecepatan 144 MHz, up to 72,2 MHz dengan wide channel 10 MHz dynamic, up to 36,1 MHz dengan width channel atau lebar channel 5 MHz dynamic. Frekuensi ring 2,4 sampai 2,483 GHz. Jadi mulai 2400 sampai 2483 MHz. Not available operation frequency may vary depend on the limitation of the country or region in which the device is used.
Jadi penggunaan frekuensi ini nanti ada pembatasan untuk masing-masing negara atau country. Nanti bisa menyesuaikan sesuai aturan di masing-masing negara untuk penggunaannya. Transmisi power 30 dBm atau 1000 mW adjustable power by 1 dBm. Jadi powernya ini bisa kita naikkan, kita atur mulai 1 dBm sampai 30 dBm. Bisa kelipatan 1 dBm 1 dBm. Note maximum transmission power may vary across different channel depending on the limitation of the countries or region in which the device is used. Jadi penggunaan transmisi power ini juga dibatasi oleh masing-masing negara penggunaannya. Masing-masing negara itu punya aturan ya, punya aturan penggunaan WiFi itu sampai berapa dBm. Jadi nanti powernya nanti akan berkurang dikala kita menggunakan negara tertentu, misal di Indonesia. Nanti powernya tidak sampai 30 dBm. Software feature Paros Maxstream TDMA teknologi 802.11 BGN mode selectable channel with 5, 10, 20, 40 MHz. Jadi channel bisa dipilih mulai 5, 10, 20 atau 40 MHz. Automation channel selection. Pemilihan channel juga bisa secara otomatis. Transmission power control, dynamic frequency selection atau DFS. Jadi dia bisa menentukan frekuensi sendiri, memilih frekuensi secara otomatis. WDS enable atau disable. Jadi penggunaan WDS wireless distribution system ini bisa di enable atau di disable. Security WPA, WPA2, WPA PSK atau WPA2 PSK, AS atau TKIP encryption. Jadi inskripsinya itu bisa pakai WPA, WPA2, WPA atau WPA2, PSK, dalam kurung AS atau TKIP. Itu inskripsi dari security-nya wireless CPE 220. Ini saya kira standar ya, security standar masing-masing wireless saat ini. Terus 64 atau 128 atau 52 bit web encryption. Jadi encryption-nya itu 64, 128 atau 152. SSID broadcast enable atau disable. SSID-nya bisa di broadcast-kan atau tidak, jadi bisa di hidden. Terus multi SSID with VLAN tagging. AP mode only. Jadi saat penggunaan sebagai access point, dia bisa digunakan beberapa SSID dengan menggunakan VLAN sesuai VLAN yang digunakan. Distance atau ACK timeout setting. Wireless MAC address filter. Jadi MAC address filter untuk usernya itu bisa difilter. Jadi siapa saja user yang terhubung ke access point ini itu bisa kita filter. Bisa kita masukkan di akses listnya ini, sehingga lebih aman, perangkatnya lebih aman, tidak semua perangkat itu bisa connect. Wireless advent, beacon interval, RTS, threshold atau fragmentation, threshold DTMIM, interval atau AP isolation, short, GI atau WiFi multimedia. Jadi sebagai AP dia bisa digunakan AP isolation untuk mengamankan masing-masing klien. Jadi klien itu masing-masing tidak bisa terkoneksi. Manajemen, discovery and remote management via Paros control application, HTTP atau HTTPS web based management. Jadi dia konfigurasi atau manajemennya bisa di remote menggunakan software Paros
Paros Control Web-based Management, bisa di manajemen menggunakan software Paros. Sistem log, SNMP Agent, Ping Watchdog, Dynamic DDNS, SSH Server. Jadi itu manajemennya ya, jadi bisa dikonfigurasi pakai HTTP atau HTTPS Web-based Management. Terus bisa di remote menggunakan manajemen Paros. Sistem log, SNMP, Ping Watchdog, Dynamic DDNS, SSH Server. Jadi saya kira banyak ya pilihan untuk mengkonfigurasi dari perangkat ini. Sistem tool Wireless Signal Quality Indicator, dilengkapi indikator lampu signal. Di samping ini kan ada beberapa lampu ya, ada beberapa lampu LED yang di bawah ini untuk power. Selanjutnya untuk LAN 0 plus LAN 1. Baru yang 4 lampu ini untuk signal, lampu signal. Monitor throughput atau station interface RP root 1 atau DHCP. Spectrum analyzer, speed test, ping dan trace route. System level optimization, optimize IGMP, snooping atau proxy for multicast application. Hardware watchdog. Jadi sistem ini bisa dioptimasi dengan IGMP atau proxy pada penggunaan yang banyak case dalam aplikasinya. PoE adapter feature dimension 88, ini ya PoE nya 88,8 mm, terus 4,3 kali 9 mm kali 31,9 mm. Ada jack interface, agak sulit ini jack interface-nya. Nanti ditancapkan di sini untuk power PoE. Input power 100 sampai 240 volt AC, 50 atau 60 Hz. Output power 24 volt DC, setengah ampere maksimal. Terus pin 45 plus dan pin 78 min. Support up to 60 meter power over Ethernet. Jadi power ini bisa memberikan daya hingga jarak 60 meter. Efisiensi 80%. Certification CE, FCC, UL, IC, JS, PSB, CETIC, SAA, SMARC atau KCMARC. Untuk yang lain sertifikasinya CE, FCC, ROHS, IPX 5. Jadi paket kontennya tadi outdoor wireless CPE 24 volt setengah ampere PoE full mount ini, full mount AC power cord. Jadi AC power cord dan installation guide. Installation guide-nya yang ini, installation guide-nya. Sistem requirement wireless Microsoft Windows 98, NT 2000, XP, Vista, or Windows 10, Windows 8, Windows 7. Jadi untuk konfigurasi bisa menggunakan Microsoft Windows. Note, we recommend use to one of following web
browser for an improved user experience. Google Chrome, Safari, and Firefox. EA browser are not recommended. Jadi browser yang direkomendasikan web browser yang improve atau user friendly seperti Google Chrome, Safari, dan Firefox. Untuk Internet Explorer tidak direkomendasikan. Environment, operation temperatur minus 50 derajat hingga 70 derajat. Jadi temperaturnya yang dia performanya bagus itu antara 40 sampai 70 derajat. Storage temperatur storage minus 50 sampai 70 derajat sama. Operation humidity 10% sampai 90%, non condensing. Storage humidity 5% sampai 98%, non condensing. Jadi itu tadi beberapa spesifikasi dari CPE 220. Selanjutnya kita bisa lihat ya, Paros 2,4 GHz, 300 MHz, 12 dpi, outdoor GPE CPE 220. Nah, seperti ini gambarnya. Terus ini seperti contoh instalasinya ya, dikala sebagai WISP, Wireless Internet Service Provider. TP-Link 2,4 GHz, 800 MHz, 12 dpi outdoor GPE. The GPE is dedicated to cost-effective solution for outdoor wireless network application. With its centralized management application, it is flexible and ideal for point-to-point, point-to-multipoint, and outdoor Wi-Fi coverage application. Jadi CPE ini solusi untuk kebutuhan di outdoor ya, dengan harga yang relatif sesuai dengan kebutuhan, artinya tidak terlalu mahal. Terus dia bisa sebagai point to multipoint, atau sebagai user, atau bisa sebagai user. Nah, ini enterprise hardware. Jadi Qualcomm Atheros Enterprise level chipsetnya sudah menggunakan Atheros. CPE ini kita mungkin tidak terlalu bahas terlalu banyak ya untuk ini. Ya, memang chipset Atheros ini banyak digunakan untuk WiFi. Rata-rata menggunakan Atheros. 13 km plus wireless data transmission. Jadi sebenarnya perangkat ini sudah dites, sudah dicoba oleh TP-Link itu hingga 13 km lebih di area tertentu ya, tentunya seperti fractional zone-nya, terus tingkat intervensinya itu sudah dites oleh TP-Link. Ini TP-Link Mainstream TDMA mungkin tidak terlalu kita bahas ya. Ini dikala usernya semakin banyak, otomatis dia akan semakin menurun. Terus Paros Control Centralized Management System ini. Jadi CPE ini bisa kita manajemen menggunakan Paros. Software Paros sebagai Controlized Management System. Seperti ini TP-Link. Di sini kita bisa monitor, bisa discovery, bisa update firmware dan maintenance menggunakan software ini. Tentunya untuk ini mungkin lain kali kita bahas ya, untuk di episode tertentu kita akan bahas untuk Paros control manajemennya. Jadi saya kira cukup ya untuk fitur-fitur dari CPE ini, memang luar biasa. Intinya dia sudah ada atau sudah include 12 dpi MIMO antena di dalam ini. Dia bisa power bisa di-adjust dari 0 sampai 30 dBm. Terus bisa sebagai access point, sebagai client, access point router maupun client router. Jadi modenya banyak. Terus dia sudah weatherproof, artinya memang penggunanya untuk di outdoor sehingga aman, baik itu hujan maupun kepanasan.
Dia support juga untuk PoE, jadi lebih mudah dikala kita taruh powernya di bawah, tidak harus di atas. Saya kira cukup untuk itu. Baik, terima kasih ya. Demikian beberapa fitur CP220 yang mungkin kita kadang tidak begitu memahaminya atau kurang tahu persis bahwa CP ini berapa miliwatt atau berapa watt, terus konsumsinya power itu berapa watt, terus dia support PoE apa enggak, dia bisa disentralis apa enggak. Saya kira seperti itu. Demikian teman-teman, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk instalasi CP220 maupun penggunaannya. Silakan Anda berkomentar di bawah, barangkali ada pertanyaan dengan perangkat ini. Saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih. Salam zona baby.